Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak dosen pengasuh mata kuliah dan rekan-rekan seperjuanganku sekalian. Perkenalkan, nama saya Gisela Wilhelminda Wongagodo, NIM 1703080025, kelas B reguler sore, dan saya mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil review buku dari tugas pertama saya pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan judul Hukuman Proses Sosial Memikirkan Kembali Penelitian dan Kebijakan. Yang pertama, keputusan hukuman mengungkap teka-teki. Masalah pengambilan keputusan didominasi oleh ketidaksabaran untuk meresapkan solusi baik tentang bagaimana masalah pengambilan keputusan harus direformasi. Ketidaksabaran untuk menyatakan solusi normatif ini menghalangi pemahaman yang lebih dalam tentang realitas pekerjaan hukuman sehari-hari. Hukuman dan kebijakan berpikir didominasi oleh asumsi yang beroperasi dalam bayang-bayang formalisme hukuman dan diselimuti paradigma yang lebih luas, yakni individualisme otonom. Reconceptualizing atau memikirkan kembali hukuman sebagai proses sosial memungkinkan konseptualisasi yang lebih dalam pengambilan keputusan sehingga menawarkan dasar yang mungkin lebih solid untuk reformasi. 3 kunci utama yang dipakai untuk mengungkapkan hukuman menjadi proses sosial. Yang pertama, pekerjaan hukuman tak terhindar dari interpretatif. Yang kedua, bahwa hukuman pengambilan keputusan pada kenyataannya bukan momen tunggal yang ditentukan sendiri oleh hakim individu, tetapi sebuah proses yang berbagai praktisi berkontribusi secara kolaboratif. Yang ketiga, bahwa proses hukuman dihasilkan oleh kinerja, peran, dan cita-cita. Hukuman adalah sesuatu yang bisa dibicarakan semua orang. Bentuk pengambilan keputusan, hukuman mempengaruhi arah praktik peradilan pidana. Hukuman juga tampaknya mencerminkan budaya dan instruktif. Ini memberikan isyarat gagasan tentang bahaya otoritas dan komunitas. Mungkin di sini menawarkan resolusi emosional dan katarsis, atau mungkin merendahkan sehingga akibatnya hukuman menjadi lebih dari sekedar keputusan formal kasus secara langsung. Ini adalah rutinitas harian pemberian sanksi dan kelembagaan praktik yang paling banyak menciptakan kerangka makna tertentu. Hukuman memainkan peran penting dalam fungsi demokrasi, memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan memperdebatkan pertanyaan tentang legitimasi dan melakukan kekerasan yang sah. Jadi, dalam arti tertentu, hukuman adalah hukum yang paling jelas dan mengundang perwakilan. Mungkin karena alasan ini, hukuman di banyak negara menjadi subjek dari program reformasi yang sangat besar, atau setidaknya perdebatan tentang perlunya reformasi. Dalam buku ini mengajak kita untuk bagaimana kita memikirkan kembali dan memahami kembali pengambilan keputusan hukuman. Hukuman proses sosial mengungkap hal itu secara individualisme otonom yang memiliki properti adalah kiasan utama dari keduanya, reformis dan konservatif progresif. Yang pertama, buku ini mengungkap bagaimana reproduksi dalam konsepsi ilmiah dan kebijakan pengambilan keputusan praktik yang menganggap hukuman adalah produk dari suatu agregat tindakan individu otonom. Yang kedua, otonom imajiner individualisme diproyeksikan ke atas dan direproduksi oleh imajinasi yang lebih luas. Yang kedua, otonom imajiner individualisme diproyeksi ke dalam produksi oleh imajinasi yang lebih luas, yakni alam semesta, yang terdiri dari hukuman yang terpisah dari hal-hal alam semesta yang dianggap terdiri dari entitas individu otonom. Lagi-lagi, masing-masing memiliki sifat inherennya sendiri, baik reformis maupun konservatif, beroperasi menurut kiasan individualisme otonom, di mana gagasan pribadi properti memainkan peran sentral. Yang ketiga, hukuman proses sosial menunjukkan caranya kiasan individualisme otonom yang memiliki properti ini.
Secara sendiri, sosial gagasan yang dibangun direfleksikan dan diabadikan oleh kinerja pekerjaan umum profesional yang mengindividualisasikan kesalahan orang, yang dikenalkan hukuman pada dasarnya otonom. Yang keempat, individu profesional diharuskan memikul beban penyelesaian yang mustahil atas dasar kasus per kasus akibat dari masalah sosial atau kronis. Yang kelima, tanpa pikiran yang mengendalikan, melalui humanis, bekerja pada individu, mandiri pekerjaan dari profesi yang berbeda secara simbiosis mencapai keduanya seperti cepat pembuangan kasus dan generasi klien kriminal. 2. Hukuman, penelitian, dan kebijakan diduga individualisme otonom. Hukum dan pemikiran politik yang sedang berlangsung antara dua konsep yang sangat menentang, yaitu tradisi hukum rasional dan peradilan definitif. Pengambilan keputusan mereka yang berbeda berasal dari keasikan normatif masing-masing tentang pertanyaan reformasi. Namun, meskipun berbeda, pada bab ini berpendapat bahwa oposisi secara luas diasumsikan antara aturan dan kebijaksanaan sangatlah masuk akal dan analisisnya sangat abstrak. Pada bab ini mengalir akar dari aturan kebijaksanaan. Kesimpulan dan implikasinya, kedua tradisi yang mendominasi pemikiran hukuman berakar pada paradigma individualisme. Dua tradisi yang mendominasi pemikiran hukuman berakar pada paradigma individualisme otonom hakim tunggal. Kepemilikan mandiri yang memiliki kebebasan kecuali kebebasannya tergantung secara eksternal. Paradigma ini lebih tercermin dalam proyeksi lebih luas dari pemikiran hukuman, di mana gagasan individu otonom yang mendominasi digambarkan sebagai kompensasi dan bertabrakan dengan yang lain. Masing-masing memiliki sendiri mempertahankan karakteristik intrinsiknya sendiri. Penelitian hukuman telah didominasi oleh asumsi yang dibagi oleh dua tradisi yang menentang normatif. Ketiga, produksi sosial hukuman. Penggambaran pada bab ini menjelaskan di mana individu memiliki properti kebijaksanaan kecuali dibatasi oleh aturan hukuman resmi. Penulis berpendapat bahwa untuk memahami kasus hukuman, fakta sebagai hal tertentu dan tak terhindarkan serta dilambangkan oleh praktik-praktik pembangunan. Dengan cara ini, pengambilan keputusan dapat dipahami secara holistik dan dapat dijelaskan. Yang keempat, karya profesi hukuman menghidupkan individualisme otonom. Pada bab ini menjelaskan bagaimana profesi hukuman mengelola hubungan antara aturan dan fakta yang tidak diterima, dan profesional hukuman adalah kunci untuk manajemen dalam sosial dan kolaboratif. Hukuman profesional berkewajiban untuk menganggap diri mereka sebagai etis, dan pada bab ini juga mengungkapkan bagaimana pekerjaan profesi hukuman menjadi jalan penyelesaian masalah yang kolektif. Yang kelima, pekerjaan humanizing profesi hukuman, individualising, dan normalisasi. Dalam praktik berulang, memperkuat batas-batas ini. Proses hukuman dibagi menjadi individu dan terpisah, hampir tidak terhubung satu sama lain. Namun selanjutnya dipandang sebagai campur aduk implikasi. Sementara profesional dan orang pendukung yang melanjutkan untuk menghubungkan potensi implikasi dari keputusan masa lalu dan masa depan dengan keputusan segera dihadapi. Tanpa rencana pengendalian, karya independen profesi otonom simbiosis mencapai tujuan bersama secara implisit dari pembangunan cepat kasus dan generasi ideal pelanggar. Hal ini dilakukan dengan dua cara, melalui pekerjaan humanis yang individualis dan mengharuskan orang melanjutkan dan menerima tanggung jawab individu. Dan yang kedua, terhubung secara longgar antara karya profesi yang berbeda, antara orang-orang yang diminta kesesuaian presentasi diri dalam satu tahap proses yang lain. Yang keenam, kebangkitan teknologi dan kematian profesi human. Pada bab ini menjelaskan dan mengeksplorasi dampak teknologi pada hukuman, bagaimana karakter teknologi yang berubah, termasuk bagaimana hal itu dapat mengubah sifat hukum bekerja. Apakah ini mengancam
kebijaksanaan dan mengurangi status profesi hukuman, menggambar pada ilustrasi dari penelitian tentang penggunaan teknologi informasi untuk membantu proses keputusan hukum. Berikut petunjuk baru untuk penelitian dan kebijakan. Hukuman telah ditandai untuk memecahkan masalah normatif yang dirasakan. Kebiasaan tradisi legal rasional dan yudisial defensif masing-masing untuk dan terhadap reformasi menghambat pengembangan konseptualisasi yang lebih dalam dari realitas pengambilan keputusan hukuman. Demikian hasil review tugas pertama saya. Terima kasih, selamat siang.